Sampai lu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Nggak bakal bisa tuh diungkit ijazah palsunya Jokowi, karena dia asli ijazahnya. Kan itu nih hoax yang dilontarkan oleh orangnya itu aja. Kita lihat gerakan ini, protes ini, orangnya itu juga provokatornya. Gerakan ini rombongan itu juga. Jadi provokator ini harusnya sebenarnya disikapi oleh Pak Prabowo dengan tegas, jangan takut itu, karena jangan biarkan provokator ini jadi api dalam sekam gitu. Dan saya tahu persis ini provokatornya itu juga muka-mukanya gitu loh. Kayak provokator pesanan kok kebal banget sih. Dan Pak Prabowo harus tahu bahwa gerakan-gerakan semi separatis seperti ini kan akan menghancurkan stabilitas nasional nantinya kalau dibiarkan. Saya tidak, katakan tidak, tangkap semua gitu. Biar lo keluarin regulasinya, tangkap, ngapain? Kan kita tahu konstruksi hukum dalam undang-undang pidana dan lain-lainnya bahwa semua yang sudah berkaitan dengan isu ijazah palsu lah, apa yang palsu, kalau sudah masuk ke negara, udah terbit surat contoh katakanlah KPU, berarti negara sudah mengakui gitu loh. Dan yang berhak memprotes itu sekarang ini harusnya KPU yang meloloskan Jokowi jadi wali kota, yang meloloskan Jokowi jadi gubernur, yang meloloskan Jokowi jadi presiden. Harusnya KPU yang protes. Kenapa nih orang-orang provokator ini yang ngotot ijazah palsu Jokowi? Lantas kalau Jokowi palsu bagaimana? Bisa dipenjara? Nggak bisa juga, bos. Ada undang-undang tentang oportunitas, tentang kewenangan hakim dan jaksa untuk menyampingkan ya perkara pidana yang berkaitan dengan seorang pejabat publik, apalagi presiden. Itu dalam pasal 35C jelas dijelaskan di situ, undang-undang 46 kalau nggak salah. Jadi gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh. Segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi itu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, dari tahun jebot, dari dia sebelum menjadi wali kota, ya kan? Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari warek ya, kalau dibicara begitu, wah, dekan juga ikut berbicara. Waduh, Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi, Pak. Gitu loh. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh bin tolil ya. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu, bukannya si cecoro ini. Ngapain cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi? Kan bodoh bin tolil gue bilang gitu loh. Lagian juga kan kalau namanya ijazah itu udah terbit dari tahun berapa itu sampai sekarang udah berapa puluh tahun, masa kadaluarsa perkara itu ada. Kalau mau diterapkan pasal pemalsuan 263, ancaman hukumannya hanya 6 tahun gitu loh. Katakanlah 10 tahun paling lama, tapi kan masa kadaluarsa ada kalau memang benar 10 tahun karena itu masuk kaitan dengan dokumen otentik kan. Tetapi kan yang menuntut itu atau melaporkan itu harusnya UGM dong. Lah UGM-nya aja adem ayem aja. Ya kan, rektornya, dekannya, apa segala. Lah ini kenapa kroco-kroco pada ribut? Ini kan bikin stabilitas nasional terganggu. Kepada Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo, tolong tegas lah, kita udah gregetan banget gitu loh. Jadi yang begini tangkepin aja gitu loh. Tangkap dong itu. Jangan berbicara masalah HAM lagi, begini ini masalah kepentingan bangsa. Kalau si provokator tetap ada di bumi pertiwi ini, akan hancur tatanan negara ini. Kita lagi berkembang, lagi merayu investor untuk investasi ke Indonesia. Tahu-tahu ada manusia segerombolan manusia cacat begini, kan menurut gue cacat otaknya gitu loh, yang memberi berpikiran jelek kepada Pak Jokowi. Ini cacat, merupakan kecacatan pemikiran. Di situ kan yang gue lihat tuh orang yang demo-demo itu kan ada profesor, ada doktor, ada kaum akademisi, dan diprovokasi oleh emak-emak yang nggak jelas gitu loh. Kan gue bilang ini kampungan banget sih, negara sebesar ini harus ngurusin orang-orang kampung kayak begini gitu loh. Kenapa nggak dibuang aja ke laut terluar sana gini, khusus orang-orang goblok di sini tinggalnya, jangan nyampur sama orang-orang Indonesia yang pinter gitu loh. Maksud gue tuh Pak Prabowo tuh tegas gitu. Coba bikinkan program, bikin rumah bagi orang tolol gitu, di pulau terluar. Jadi ada bahasanya, dan lu kartu-kartu tolol ditulisin. Warga negara Indonesia yang tolol tinggalnya di luar, yang bagus tinggal di dalam kota gitu. Jadi jangan nyampur sama kita yang pinter, jadi ribet gitu. Jadi ngancurin negara ini dengan perlahan-lahan lama-lama gitu.
Rakyat tolol ngapain didengerin? Rakyat tolol itu rakyat tolol. Rakyat tertolol di Indonesia adalah mereka, sekolah-sekolah itu yang dari dulu menghancurkan negara. Ngapain didengerin? Singkirkan, kasih tempat tinggal di pulau terluar, gitu loh. Jangan sampai gabung sama kita yang pintar, dia yang rusak, tau gak? Karena mereka ini sering banget gugatannya jalan, tonton pagar laut, gugatannya jalan, tapi di belakang provokasi terus, gitu loh. Ayo provokasi, mari kita perang, mari kita tempur, mari kita apa itu jihad, takbir, tekabar, tekubur. Apa coba? Demo boleh aja, gue juga tukang demo dari tahun 98. Lebih parah gue demonya, tapi apa kita maki-maki sampai menghujat sampai dendam 7 turunan begitu. Lah Rocky Gerung aja ngatain presiden ke-8 kan katanya bajingan tolol kan. Sekarang gue gantian. Tolol, jangan demo kalau tolol. Makanya gue balikin lagi, yang demo-demo bajingan tolol. Kau jangan ngancurin negara ya. Negara Indonesia lagi baik-baik saja. Hubungan internasional lagi bagus. Pak Prabowo lagi mengikis semua, menangkap-nangkapin para koruptor dan mafia, gitu loh. Lagi baik-baik saja. Tapi yang bikin nggak baik segelintiran bajingan tolol ini, gitu loh. Nah ini harus ditangkap. Kan gue juga punya hak dong bersuara sebagai warga negara. Tangkap ini. Nggak boleh juga ijazah asli dikeluarkan ke si bajingan tolol-tolol itu. Harus dikeluarkan di pengadilan, di hadapan hakim. Ngapain dikeluarkan ke bajingan tolol itu, provokator negara? Kalau beliau melaporkan balik, gue siap jadi pengacara Jokowi. Gue siap mendampingi Pak Jokowi sampai titik darah penghabisan. Gue siap mendampingi Pak Prabowo, gitu loh. Karena gue sangat menjaga sekali Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Karena itu yang lebih kejam dari. Iya, karena beliau itu yang telah membangun bangsa selama ini. Jokowi itu pembangunannya kelihatan kok, pembangunannya terasa. Apalagi Pak Prabowo sekarang. Makanya gue sekarang lagi gue pantau, gue jaga Pak Prabowo jangan sampai ada yang goyang.